Mulai ya, udah jam 19.11 tadi. Mohon maaf saya sambil ada koordinasi sama Bu Anita kalau teman-teman kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah 2 kali kelas asinkron. Akhirnya baru ketemu lagi, tatap muka lagi. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dulu ya karena masih Syawal juga kita baru sempat ketemu. Kemudian dari 2 asinkron kemarin kan saya udah memberikan materi ya. Yang pertama ada contoh paper tentang object detection, terus yang kedua tentang materi kita yaitu filtering dan juga transformation. Kira-kira itu kan hitung-hitungan banget gitu ya. Teman-teman ada kesulitan kah dari asinkron atau bisa dipahami sendiri dari kelas mandiri? Gimana kira-kira? Gak apa kita sharing aja ya. Kayak karena saya juga menyadari kan di computer vision itu kan memang banyak sekali perhitungan ya. Maksudnya kayak kelasnya hitung-hitungan terus tentang matriks gitu-gitu. Jadi mungkin kita akan refresh. Nanti mungkin hari ini juga akan saya jelaskan ulang aja dari pertemuan satu. Jadi setiap asinkron 2 kali nanti kan direview di satu pertemuan yang tatap muka gitu ya. Nanti kita hari ini akan belajar tentang yang filtering dan transformasi. Nanti misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan karena hari ini kita akan ada matematikanya. Jadi nanti tolong agak fokus dulu karena itu ya kita akan review lagi tentang matriks dan mungkin nanti UTS-nya tentang kayak gini gitu dan nanti kita lihat gimana cara ngitung manualnya, gimana cara algoritmanya itu bekerja, tapi nanti kita juga akan lihat gimana codingannya juga akan di Python itu seperti apa gitu. Jadi implementasi Pythonnya seperti apa, tapi kita juga tahu hitungan manualnya itu sebenarnya cara ngitungnya itu gimana. Dan hari ini kita akan belajar tentang konvolusi atau convolution ya. Itu kan ada banyak banget ya CNN dan kebanyakan dari neural network mereka bekerja melalui konvolusi gitu. Nanti kita lihat gimana sih sebenarnya konvolusinya itu tuh kerja gitu. Mungkin langsung aja, kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan dari 2 materi sebelumnya, bisa ditanyakan di akhir. Presensi sudah kita jalankan ya, tadi saya udah lihat di LMS, teman-teman udah terdaftar masuk. Mungkin saya langsung aja share screen agar tidak terlalu lama juga kita. Oke, sudah kelihatan ya layar saya ya. Bentar. Ya. Kita akan belajar hari ini computer vision mengenai filtering dan juga transform. Nanti kita lihat, jadi table of content atau materi kita hari ini ada 4 materi utama. Yang pertama saya akan review sedikit tentang computer vision highlights. Ini udah dibahas juga di pertemuan sebelumnya, cuman karena kita banyak asinkronnya ya, jadi saya biar teman-teman tetap keep in touch dan tetap ngerti sebenarnya esensinya itu apa. Nanti kita akan review sedikit tentang definisi, sejarah singkat, aplikasi CV, terus topik dari computer vision tuh apa aja. Nanti kalau misalnya teman-teman mau dijadiin skripsi atau mau dijadikan nanti tugas setelah UTS, nanti semoga bisa menjadi insight kira-kira topiknya tuh ada ini dan aplikasinya tuh ada ini. Nanti teman-teman bisa pilih aja kayak kelas di NLP gitu ya. Nanti silahkan diambil yang menurut teman-teman paling mudah atau paling enak teman-teman aplikasikan gitu. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang filtering dan transform. Di sini saya ambil tiga metode, 3 algoritma. Yang pertama ada convolution, nanti kita lihat gimana cara ngitung convolution. Teman-teman udah dapat slide-nya kan ya, ada di LMS. Terus ada Gaussian filter, ada yang terakhir ada Fourier transform. Nanti kita lihat itu seperti apa cara ngitungnya. Kemudian ada convolution in Python. Ini masih secara sederhana. Saya ada nulis eh code-nya secara manual dan yang pakai library. Nanti kita lihat bedanya apa. Kemudian ada edge detection dan juga segmentation. Ini sebenarnya materi untuk minggu depan, tapi saya kasih kira-kira highlight singkatnya tentang apa. Nanti saya berikannya di minggu depan. Nah, untuk penugasan nanti tugas yang sebelum UTS ada satu tugas, nanti akan saya berikan juga di minggu depan. Jadi minggu ini kita belajar dulu, jadi biar teman-teman fokus. Jadi tentang materinya tuh ini nanti di minggu depan kita ngerjain tugas aja, karena kan minggu depan kelas asinkron lagi ya. Nanti pas pas kelas tatap muka lagi nanti kita belajar lagi tentang yang ngitung-ngitungnya gitu. Jadi saya usahakan ketika ada perhitungan, ada yang matematis, ada rumus, kita bahasnya waktu kita tatap muka. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang
ide lain atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di akhir. Saya mulai, kita materi yang pertama ada CV highlights. Yang pertama ada di computer vision itu sendiri. Ini sebenarnya udah kita bahas ya, tapi saya hanya review sedikit. Jadi computer vision atau CV disebutnya seringnya, itu sebuah bidang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana komputer itu tentang melihat atau vision. Vision itu kan lihat ya. Dan menafsirkan gambar atau video secara otomatis kayak manusia bisa menggunakan penglihatannya atau visionnya. Jadi intinya kita itu mengajari komputer tentang apa yang dia lihat, itu dia bisa tahu itu tuh apa. Itu computer vision. Nah, terus tujuannya dari computer vision itu dia akan mengekstrak, menganalisis, dan memahami informasi dari dunia visual untuk membuat keputusan atau tindakan yang cerdas. Ini contohnya ya. Jadi, sudah banyak diterapkan dimanapun. Yang paling simpel adalah ketika kita pakai smartphone kita, dia pakai face recognition. Itu dia bisa, kalau misalnya itu emang kita, ya dia pasti akan terbuka aplikasinya. HP-nya akan terbuka. Itu yang paling singkat yang setiap hari kita gunakan. Itu contohnya computer vision gitu. Untuk pengenalan ya, itu untuk pengenalan wajah. Kemudian perkembangan dari computer vision dari tahun ke tahun itu terangkum seperti ini bagannya. Nanti teman-teman ini hanya untuk kayak tahu aja ya. Jadi sebenarnya computer vision itu kan akhir-akhir ini baru naik daun ya. Tapi sebenarnya dia itu sudah ada dari 1960. Nah, awal mula penelitian computer vision itu dia berfokus pada pengenalan bentuk dan juga objek sederhana. Kemudian di tahun itu kan infrastrukturnya juga masih belum memadai ya. Tapi sebenarnya penelitiannya sudah mulai ada di tahun segitu. Kemudian di 1970 muncul teknik seperti edge detection dan juga region segmentation. Mungkin kalau yang teman-teman sering bermain di Citra, udah sering dengar ya tentang ini edge detection dan juga region segmentation. Kemudian di 1980 perkembangan terus ada lagi dengan metode berbasis geometri dan di sini dia mulai ada matematisnya dan juga kalibrasi kamera. Dan dia ada epipolar geometri stereo vision. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Kemudian di 2000-an itu computer vision udah mulai banyak digunakan dalam aplikasi praktis. Seperti contohnya yang paling sering kita pakai kalau kita belajar CV pertama, itu kan ada dataset yang disebut dengan ImageNet. Ini nanti kalau saya kecepatan tolong bilang aja ya. Nah, ImageNet itu kan satu dataset besar yang akhirnya membantu banyak periset CV awal untuk pemula itu belajar pakai ImageNet. Nah, itu dikembangkan di tahun 2000-an termasuk di paper yang saya berikan ke teman-teman di Asynchronous pertama oleh Li Feifei et al. Itu juga dia mengembangkan dataset juga kan ImageNet itu. Kemudian di tahun 2010 sampai sekarang itu revolusi besar-besaran. Jadi revolusi dari deep learning di computer vision itu dari 2010 sampai saat ini. Kemajuannya tuh pesat banget dan seringkali digunakan state of the art-nya masih kon ini ya CNN Convolutional Neural Network. Nanti kita belajar kayak gimana sih konvolusi itu sebenarnya kayak apa. Terus dia masih menjadi andalan dalam pengenalan objek dan juga gambar. Nah, nanti CNN juga bukan hanya untuk computer vision ya, dia untuk NLP juga bisa. Jadi dia memang masih state of the art sampai sekarang yang masih sering dipakai oleh teman-teman dari AI untuk pengembangannya itu masih sangat sering menggunakan CNN. Begitu walaupun kalau bagian NLP sekarang dia sudah pakai LLM ya, large language model kayak Llama dan sebagainya, kayak GPT itu beda. Cuman kalau misalnya CNN juga dia masih menjadi state of the art. Seperti itu. Kemudian ini contoh aplikasinya. Nanti untuk teman-teman mungkin bisa lihat-lihat kira-kira akan untuk tugas kira-kira mau ke yang arah mana nih gitu. Yang pertama ada face recognition, itu yang tadi saya cerita, dia jadi kayak HP ya, HP kita yang kita pakai itu juga kebanyakan pakai face, atau mungkin absensi di kantor gitu-gitu, itu juga banyak yang pakai face dan sebagainya macamnya. Itu digunakan untuk identifikasi dan keamanan, ya sering sekali seperti itu. Biometrics ya. Kemudian autonomous car, deteksi rambu lalu lintas, pejalan kaki dan juga jalur jalan. Ada juga untuk medical imaging juga udah mulai pesat bisa untuk mendeteksi tumor atau kelainan dari citra MRI atau CT. Kemudian di industrial inspection itu juga ada deteksi cacat produksi serta secara otomatis di pabrik. Kemudian pencarian gambar ya ini yang paling sering juga kalau misalnya kita belanja online shop masukin gambarnya atau misalnya di Google Image Search itu juga bisa. Kemudian ini juga sering ya udah augmented reality atau AR itu menggabungkan objek virtual dengan dunia nyata. Ini udah banyak juga aplikasinya di Indonesia. Di museum-museum banyak AR. Kemudian ada analisis video, itu pengawasan pelacakan objek dan juga analisis gerakan. Ini lalu lintas juga bisa sih pakai dataset video. Kira-kira seperti itu untuk aplikasi CV. Luas banget ya, di luar ini juga masih bisa juga.
Cuman yang mungkin yang erat dengan kita sehari-hari ya ini gitu. Kemudian konsep dasar dari computer vision itu sebenarnya apa? Konsepnya itu gambarnya itu sebagai data. Jadi kalau natural language processing, data kita itu kan data teks, data suara atau data yang dalam bentuknya tuh teks gitu ya. Data yang bukan dalam bentuk citra. Sedangkan kalau computer vision datanya itu dalam bentuk image atau citra. Jadi bedanya kalau misalnya data-data kita teks itu kan beda cara penghitungannya ya. Jadi kan kalau dulu kita NLP kita ada belajar pembobotan dan lain-lain, pembobotan kata. Kalau misalnya gambar itu dia akan diubah menjadi matriks. Matriks itu yang seperti apa? Matriks 3 kali 3, matriks 4 kali 6, matriks 50 sampai 50 tergantung besarnya gambar atau piksel. Nah, kemudian ada yang kedua, isinya dari deteksi gambar itu dia gambar digital yang direpresentasikan sebagai, nah ini matriks piksel. Dia nilai intensitas dari warna. Jadi nanti kita lihat ya kayak contoh dataset dari citra itu kan dia nanti dalam bentuknya matriks. Kemudian gambar warna itu biasanya dalam formatnya RGB, teman-teman sudah tahu ya pasti ya, red, green, blue. Kemudian selanjutnya ada deteksi tepi atau edge detection. Nanti kita ada belajar sedikit juga hari ini. Itu tentang menemukan batas-batas dari objek atau garis-garisnya. Contoh algoritmanya ada Sobel, Kenny, Laplacian. Nanti kita belajar tentang Sobel dan juga Kenny. Kemudian ada transformasi geometri atau geometri transform. Itu dia mengubah posisi, skala, dan orientasi gambar. Kemudian konsep pentingnya untuk homografi, perspektif, dan juga kamera model. Selanjutnya ada segmentasi citra. Segmentasi citra itu image segmentation ya. Ini memisahkan bagian-bagian gambar berdasarkan kesamaan warna. Jadi kayak tadi tuh yang citra tentang lalu lintas dia bisa membedakan misalnya mobil warnanya ungu muda, kemudian motor warnanya hijau. Itu namanya segmentation. Nah, contohnya bisa juga disegmentasi semantik dari instance. Contohnya itu ada dua. Kemudian selanjutnya lagi ada feature extraction atau ekstraksi fitur seperti shift, serve, atau ORB untuk mengenali objek, objek detection ya. Nah, fitur ini digunakan untuk klasifikasi, pencocokan, atau pelacakan. Nah, yang terakhir, kita juga akan belajar tentang machine learning dan juga deep learning di computer vision. Contohnya, klasifikasi gambar. Ini mungkin teman-teman udah sering ya, dari setiap mata kuliah machine learning, lain-lain pasti ada klasifikasi gitu. Kayak NLP kan juga ada klasifikasi. Itu menentukan kategori gambarnya itu apa. Terus ada deteksi objek atau object detection. Itu menemukan dan memberi label objek dalam gambar. Kemudian ada segmentasi semantik, itu memberi label pada setiap pixel gambar. Itu tadi ya. Dari konsep, kemudian kita going through, kita ke bagian filtering dan juga transform. Jadi kita akan belajar mengenai konvolusi, Gaussian filter, dan juga Fourier transform. Nah, untuk convolution ini menurut saya teman-teman harus go deeper atau apa ya, lebih dalam lagi memahamannya karena konvolusi itu adalah pegangan utama kita juga untuk mengetahui algoritma. Jadi banyak sekali algoritma-algoritma itu yang dasarnya teori konvolusi. Nah, teman-teman itu baiknya bisa mengerti konvolusi itu cara menghitungnya seperti apa. Atau convolution itu sebenarnya hitungan dalamnya tuh kayak apa sih? Walaupun kita pasti akan menggunakan coding ya, kita akan menggunakan contoh-contoh dari teori-teorinya itu akan kita codingkan gitu. Cuman kita harus tahu juga cara ngitung dalamnya itu seperti apa sebenarnya. Seperti itu. Untuk pertanyaan atau chat yang masuk akan saya jawab setelah saya selesai presentasi ya. Kemudian untuk filtering dari yang pertama ini kita ada image filtering. Image filtering itu gampangannya adalah kalau teman-teman, tapi kalau di kelas ini kebanyakan mostly cowok ya. Sebenarnya yang sering pakai filter itu kan cewek ya. Nah, filtering itu gampangnya teman-teman itu seperti kayak gini, kayak kita implementasi filter di Instagram itu kan ada filter tuh macam-macam filter. Nah, image filtering itu sebenarnya untuk mengerjakan itu. Dalam konteks computer vision, dia mengacu pada proses memodifikasi atau meningkatkan gambar dengan menerapkan algoritma tertentu untuk serangkaian operasi matematika pada tingkat piksel. Nah, filtering biasanya digunakan untuk menajamkan gambar, menghaluskan atau mengeblur gambar, Paris ya kalau di Instagram, terus menghapus noise, terus ada menemukan tepi atau edge detection. Nah, kalau yang kita lihat di Instagram atau Snapgram atau macam-macamnya itu kan dia udah jadi tuh filternya. Sebenarnya di dalamnya itu untuk mencapai kayak gitu ya ada perhitungannya gitu, ada coding yang dilakukan. Nah, nanti kita lihat ilmu dasarnya itu seperti apa. Kemudian filtering itu dilakukan dengan operasi matematis yang dinamakan dengan convolution tadi itu. Jadi sebenarnya filtering yang kita pakai setiap hari, kayak filter-filter dimanapun itu,
itu juga berdasarkan dari convolution. Jadi nanti kita lihat seperti apa cara ngitungnya. Nah ini nih konvolusi. Jadi convolution itu sebenarnya dia itu seperti menempelkan jendela-jendela kecil atau disebutnya dengan bahasa bahasa kitanya, bahasa informatikanya itu kernel, marks atau filter ke seluruh bagian gambar. Jadi kita nempelin kernel tertentu ke citra kita. Nah, kita kemudian mengalihkan nilai-nilai pixel itu dengan nilai kernel dan menyumbahkannya untuk mendapatkan nilai baru. Nilai baru itu yang nanti menghasilkan filternya. Nanti kalau misalnya ada yang butuh diulang atau apa, nanti silahkan ditanyakan ke teman-teman, ke saya. Jadi, contoh kita punya gambar dengan pixel 5 kali 5 atau matriks 5 kali 5. Nah, jadi setiap gambar ini dia akan merepresentasikan warna sebenarnya. Nah, 1093 ini saya ambil contoh aja. Nanti saya kasih sumbernya dari mana, teman-teman bisa lihat. Ini saya ambil dari YouTube kalau nggak salah. Tapi kalau materinya dari buku ada, nanti di reference nanti saya kasih tahu bukunya. Kalau teman-teman mau download bukunya, silahkan juga. eh Dia free download. Jadi, convolution ini misal kita punya image dengan ukuran 5 kali 5, matriksnya 5 kali 5 ya. 5 kali 5 ingat kan ada 1 2 3 4 5, 5 baris dan juga 5 kolom. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini baris kali kolom ya. Baris yang ke sini, kolom yang ke sini. Nah, dari citra 5 kali 5 ini akan kita filtering, akan kita konvolusikan dengan kernel. Kernel itu dia, jendela kecil-kecil si konvolusinya ini dengan ukuran 3 kali 3. Ini tergantung sama perintahnya, akan dikonvolusikan seperti apa. Ini saya kasih contoh aja. Jadi misalnya ini citra kita yang akan kita gunakan atau data gambar kita, ini kernelnya. Gitu ya. Sampai sini masih aman ya. Kemudian kita akan mengalihkan setiap bagian dari matriks ini dengan kernelnya 3 kali 3. Ini mungkin sudah diajarkan juga di matriks dan ruang vektor atau di machine learning, mungkin ada juga, tapi ini nanti akan saya coba jelaskan lagi ke teman-teman biar terrefresh ya, gitu. Kita coba langkah yang pertama. Jadi intinya dia akan menempelkan kernel ini ke dalam gambar aslinya, gitu. Kita coba ya yang pertama. Jadi kita akan mulai dari gambar kiri paling atas. Pasti dimulai dari situ. Tapi nanti tergantung juga. Kalau misalnya di soal atau di kasusnya dia hanya minta di bagian kolom keberapa, baris keberapa, itu bisa dilakukan. Cuman jika tidak ada perintah, berarti kita harus memulainya dari sebelah kiri paling pojok atas. Nah, di mana setiap matriks yang dikalikan dengan 3 kali 3 dia juga akan menghasilkan kernel 3 kali 3 gitu teman-teman. Jadi mau ini awalnya 5 kali 5, 6 kali 6 atau berapa, tapi kalau misalnya dikalikannya dengan kernel 3 kali 3 dia akan menghasilkan 3 kali 3. Nah, kita ambil yang pertama di 109 360 538. Dia akan dikalikan dengan 010 321 132. Ini sama seperti ini ya, kernelnya tetap. Nah, jadi 3 kali 3 yang pertama akan dikalikan dengan 3 kali 3 dari kernelnya. Kita lihat 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 9 kali 0. Ini dari sini ya. 1 kali 0, 0 kali 1, 9 kali 0. Itu untuk baris pertama. Kemudian kita ke baris kedua. Ada 3 kali 3 seperti ini. 6 kali 2 dan 0 kali 1. 3 kali 3, 6 kali 2, 0 kali 1. Kemudian yang terakhir 5 kali 3, 5 kali 1, 3 kali 3, 8 kali 2. Ini ya, seperti ini. Nah, dari sini masih aman ya teman-teman. Ini perkalian matriks. Kalau misalnya lupa di matriks ruang vektor, kita akan apa ya, kita refresh deh hari ini. Jadi kalau kalian matriks kan kayak gitu ya, 3 dikali 3 gitu. Nah, matriksnya jadi hasilnya misalnya ini 1 kali 0 berarti dia 0 ditambah 0 kali 1 0 ditambah 9 kali 0 0 berarti ini 0 semua masih. Terus 3 kali 3 9, 6 kali 2 12, 0 kali 1 0. Nah, nanti ditambah-tambah aja gitu. 5 kali 1 1, 3 kali 3 9, 8 kali 2 16. Dijumlah semuanya hasilnya 51. Masuklah ke kolom yang pertama di 3 kali 3 yang baru. Nah, ini nanti mungkin bisa aja keluar di UTS. Nanti teman-teman silakan untuk menghitung gitu. Tapi intinya caranya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dulu di 51 ini. Jadi, perkalian pertama di matriks yang paling pojok 3 pertama sudah selesai.
Kemudian konvolusi dia akan bergeser. Dia akan bergeser ke kolom selanjutnya. Kita lihat ini. Jadi kan tadi dia dimulai dari sebelah sini kan. Sekarang dia geser satu ke sebelah sini. Nah, kita lihat. Kalau misalnya seperti ini, berarti tinggal dikali 0 kali 0, 9 kali 1, 3 kali 0, 6 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. 3 kali 1, 8 kali 3, 2 kali 2. Seperti itu. Hasilnya dijumlahkan semua 58. Gitu. Konvolusi yang kedua selesai, kita geser lagi ke belakangnya. Geser lagi. Gitu. Jadi geser lagi dia jadi 9 kali 0, 3 kali 1, 0 kali 0. Kemudian untuk baris kedua 0 kali 3, 0 kali 2, 5 kali 1. Kemudian untuk baris ketiga 8 kali 1, 2 kali 3, 0 kali 2. Matriks ya, masih ingat ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Dikali. Jadi setelah selesai dia akan turun dan eh turunnya seperti ini, turun dulu. Jadi kan tadi dia selesai dia paling atas. Dia akan mengulangi lagi dan dia turun. Begitu. Pokoknya gitu aja. Dia akan turun dan geser-geser-geser terus dan setiap hasil dari perhitungannya itu akan masuk ke matriks 3 kali 3-nya. Nih ya, pergeseran dan perhitungan dilakukan secara terus-menerus kepada seluruh matriks. Pokoknya sampai habis. Berarti setelah ini nanti dia geser. Yang pertama 6, nanti dia geser lagi. Yang pertama 0 gitu. Nanti setelah selesai dia turun lagi. Berarti nanti yang paling atas 5 gitu-gitu. Sampai selesai. Sampai di nih, selesai ini. Nanti akan menghasilkan 3 kali 3 feature map. Ini yang akan dihasilkan dari filternya. Jadi nanti misalnya image-nya dibutuhkan untuk ngeblur atau misalnya image-nya dibutuhkan untuk filtering mencerahkan warna atau untuk apa itu bisa. Nah, secara lengkapnya teman-teman bisa lihat di YouTube kalau misalnya nanti masih bingung gimana sih cara ngitungnya geser-geser itu seperti apa gitu. Itu bisa sambil dilihat di sini. Saya sudah sertakan juga ada di LMS ya. Terus kemudian kita ke metode yang kedua atau algoritma yang kedua yaitu Gaussian filter atau blurring. Jadi kalau filter yang tadi, yang pertama itu konvolusi kan dia masih umum buat apa aja gitu ya. Eh, nggak apa-apa deh ada yang kecoret. Terus kalau Gaussian filter ini atau blur dia memang hanya untuk blurring aja. Jadi memang tugasnya untuk ngeblur. Nah, Gaussian filter ini bisa digunakan untuk menghaluskan gambar dan menghilangkan noise. Perhitungannya digunakan Gaussian atau lonceng. Nah, contoh kernel Gaussiannya ini ya, 3 kali 3 tadi sama. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang teman-teman ngerti dulu konsepnya konvolusi karena kebanyakan dari computer vision itu dia akan menggunakan konvolusi dan juga matriks. Nah, kalau dari ini dia akan dijumlahkan dulu. Jadi Gaussian, kernel Gaussian, misalnya 3 kali 3 ini jumlahkan semua. Satu tambah 2 tambah satu tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah satu tambah 2 tambah satu. Itu hasilnya 16. Persis seperti konvolusi, tapi hasilnya akan dibagi dengan bobot. Jadi caranya sama persis sama konvolusi tadi, cuman bedanya dia akan dibagi dengan bobot. Jadi nanti akan ada yang kayak blur gitu. Nah ini sama ya contohnya. Ini contoh citranya 3 kali 3 dikali kernel 3 kali 3 juga. Hasilnya pasti 3 kali 3 ya. Ini sama kayak tadi, 10 kali satu 10 kali 2 10 kali satu 10 kali 2 10 kali, 50 kali 4 10 kali 2 10 kali satu 10 kali 2 10 kali satu. Dijumlahkan semuanya, hasilnya 320. Nah, 320 ini dibagi sama total dari kernel tadi, 16. Seperti itu. Jadi 12. Nah, pixel di tengahnya itu bakal jadi blur. Karena nilai yang 50 itu nanti diratakan. Seperti itu. Nih, yang 50 ini nanti diratakan. Gitu. Jadi mendekati ke 12. Nah, yang terakhir ada Fourier agak susah ya emang ngomongnya Fourier transform saya aja sih kayak yang susah. Nah, Fourier transform ini dia akan mengubah gambar dari domain spasial atau ruang. Spasial itu kalau teman-teman tahu dia data mengenai longitude latitude. Jadi dia bentuknya kan kalau misalnya longitude latitude peta, peta itu kan dia kan domain ruang ya bentuknya. Nah, dia menjadi domain frekuensi. Jadi dari ruang atau spasial, dia akan diubah menjadi domain frekuensi. Analoginya atau contohnya itu misalnya campuran gambar yang punya sinyal-sinyal banyak, itu kecil-kecil. Nah, itu Fourier akan mencari tahu frekuensi apa aja yang bisa membentuk gambar tersebut. Dia bisa digunakan untuk menyaring noise yang berbasis pada frekuensi, mendeteksi pola atau pattern recognition, dan juga melakukan kompresi. Jadi, misalnya kompresi itu menggantikan ukuran gambar ya.
Jadi misalnya tadinya gedean terus dikompresi jadi lebih kecil, yang kayak gitu itulah. Terus habis itu contoh kasus Fourier di satu dimensi, itu contohnya ada sinyal ya. Jadi sinyalnya itu kalau sinyal kan satu dimensi kan kayak ada ini. Kalau kayak jadi kayak bukan matriks ya, karena ini hanya satu satu lurus aja gitu. Itu satu dimensi namanya. Nah, satu dimensi kayak gini, contohnya ini sinyal. Jadi 3333 000. Ini kalau digambarkan kan misalnya tinggi, 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 terus hilang gitu ya. Misalnya gitu. Nah, setelah Fourier transform, dia akan terlihat ada komponen frekuensi rendah, jadi ada perubahan lambat ya. Artinya gambarnya rata. Jadi dari yang kayak gini, terus nanti turun gitu. Kemudian tidak banyak frekuensi yang tinggi, artinya tidak banyak detail atau tepi gitu. Jadi edge-nya nggak terlalu banyak, terus detail-detail dalam gambar itu juga tidak terlalu banyak gitu. Nah, untuk teorinya sudah selesai, nanti kita lihat dulu di konvolusi yang di Python. Ini ada juga ya, udah saya share juga ke teman-teman. Sebentar, tunggu dulu. Konvolusi. Ini ya udah terlihat ya. Jadi ini tentang convolution. Nah, convolution kita ada udah bikin, saya udah bikin, nanti teman-teman bisa lihat. Silakan, nanti tugasnya juga coding-coding juga, tapi kayaknya saya berikannya di minggu depan aja waktu kelas asinkron. Jadi biar ini fokus di tahu cara menghitungnya gitu ya. Jadi kayak gini, untuk gambar 3x3 misalnya, ini grayscale, image-nya kecil. Terus habis itu kernelnya, jadi ada gambar dan juga ada kernel. Ini contoh ya. Ini saya masih pakai matriks yang saya masukin langsung, jadi belum berupa gambar. Nanti misal tugasnya mungkin akan mulai saya gunakan citra asli. Nanti teman-teman silahkan bisa mengerjakannya, Kasih. boleh tanya dari ChatGPT, boleh dari Gemini, boleh dari Copilot, cuman nanti tolong disertakan sumbernya, kayak yang waktu itu saya ngomong ya. Ini contoh konvolusi, jadi dia akan menggunakan ini ya, convolve 2D contohnya. Terus yang kedua kita ada Gaussian blur, dia udah pakai OpenCV. Ini masih sederhana banget contohnya. Terus habis itu kalau OpenCV kan selalu kita gunakan juga ya, jadi referensi. Seperti ini juga gambarnya dia sudah pakai OpenCV. Ini jadi penghitungan matriksnya nggak dihitung satu-satu kayak tadi, tapi dia sudah pakai coding. Jadi memudahkan kita untuk menghitung matriks. Yang terakhir ada Fourier transform. Ini masih yang FFT sederhana. Ini untuk sinyal ya, contohnya tadi sinyal yang 333 000, terus kita lihat seperti apa. Kalau diplot, ternyata bentuknya frekuensinya seperti ini, magnitudonya. Seperti itu contoh codingnya. Nanti silahkan teman-teman buka dan pelajari. Nanti minggu depan kita akan base dari sini. Jadi berangkat dari sini nanti untuk mengerjakan tugasnya. Begitu, kemudian satu materi lagi, ini hanya highlights, jadi tidak terlalu saya dalami karena dalamnya masih di minggu depan ya. Ini saya highlight dulu, nanti saya kasih slide saya mungkin minggu depan atau minggu ke-6 untuk materinya nanti saya jelaskan di minggu ke-7. Jadi nanti di minggu ke-7 kan ada histogram juga tuh kita, nanti kita di minggu ke-7 sekalian kayak biasa ya, saya berikan kisi-kisi ke teman-teman untuk UASnya seperti apa gitu. Nanti kita lihat kira-kira mana yang akan masuk ke UAS, mana yang tidak gitu. Nah, materi yang keempat adalah edge detection dan juga segmentation. Ini hanya preview, jadi kita tidak terlalu dalam belajarnya untuk yang ini. Belum ada ngitung-ngitungnya. Jadi yang pertama, untuk chatting nanti saya balas setelah presentasi ya. Introduction pertamanya tentang image segmentation dan juga edge detection. Jadi dalam pemrosesan citra, deteksi tepi atau edge detection dan juga segmentation itu adalah langkah penting yang digunakan untuk mengidentifikasi objek, batas, dan juga bentuk dalam gambar. Ini contohnya ya, kalau edge detection itu seperti ini. Jadi ada gambar teratai, itu kayak gimana? Kayak di bagian X direction-nya itu seperti apa, di bagian Y direction-nya seperti apa. Terus kalau di Sobel X detection itu seperti apa? Ini contohnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut di sini. Kemudian source sudah saya sertakan. Kemudian yang kedua, deteksi tepi atau S detection itu dia bertujuan untuk menemukan diskontinuitas intensitas atau batas antara objeknya. Jadi segmentasi itu sementara kalau segmentasi dia akan membagi gambar menjadi wilayah yang homogen. Nah, ini nih contohnya.
Kalau tepi itu dia akan lihat tepi-tepinya tuh apa aja. Jadi yang membentuk bunga teratai, gambar bunga teratai itu tuh tepinya ada di mana aja sih gitu. Batas-batasnya tuh ada di mana aja gitu. Tapi kalau segmentation, dia itu akan membagi gambar menjadi wilayah yang homogen atau yang sama-sama gitu. Ini misalnya ya, kalau misalnya jalan raya dia akan pink. Terus nih model apa nih mobilnya misalnya beda jenis, juga warnanya akan beda. Ini misalnya dia akan tersegmentasi berdasarkan warna gambarnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian highlightnya, jadi kita akan belajarnya tentang Edge detection dan juga segmentation itu nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut itu ada Sobel dan juga Kenny algoritmanya. Kemudian segmentasinya kita coba Watersheet. Ini saya dari buku ya ngambilnya. Dan nanti ada praktik metode-metode ini dalam computer vision atau di bagian Python-nya juga. Jadi nanti ada codingnya saya jelaskan juga di minggu depan seperti itu. Nah, ini contohnya dulu untuk sebagai gambaran. Jadi Sobel filter itu tujuannya itu ini untuk edge detection tadi ya. Dia menemukan gradien intensitas di arah horizontal dan juga vertikal di X dan juga Y tadi. Jadi kan kita tadi udah lihat nih di bagian X direction dan juga Y direction. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya Bell itu konsep utamanya dia menggunakan dua kernel. Jadi kalau konvolusi tadi kan kernelnya hanya satu. Kalau Sobel kernelnya ada dua dengan ukuran tiga kali tiga juga. Dan Sorbel X itu untuk mendeteksi vertikal, Sorbel Y untuk mendeteksi horizontal. Ini ya GX dan juga GY. Kemudian formula untuk menghitung magnitudo gradiennya digunakan seperti ini. G ini berarti dia artinya absolut, dia tidak akan ada nilai minusnya atau dipositifkan, kemudian akar dari GX kuadrat ditambah dari GY kuadrat. Nanti kita lihat cara ngitungnya di 2 minggu lagi berarti, waktu kita tatap muka. Tapi kira-kira seperti itu rumusnya. Jadi kayak tadi kan kita udah belajar tuh dari konvolusi, dari Gaussian, sebenarnya kan mirip-mirip juga ya. Ini juga sebenarnya perkalian matriks juga, cuman formula untuk menghitung magnitudonya seperti itu. Kemudian kelebihannya dia cepat dan mudah diterapkan, terus bekerja baik untuk deteksi arah tepi. Jadi X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa itu dia, deteksi batas-batas untuk edge detection. Kemudian ada yang kedua, Kenny Edge Detection. Itu dapat digunakan untuk mendeteksi tepi secara akurat dan bersih untuk mengatasi noise. Step by stepnya nanti ini dari buku Seliski yang tadi saya bilang ke teman-teman kalau mau download ada free downloadnya. Dia Gaussian blur untuk menghilangkan noise, kemudian Bell tetap digunakan untuk menghitung arah gradiennya XY-nya itu dan dapat magnitudenya. Kemudian non maksimum suppression untuk mempertahankan pixel maksimum di sepanjang gradien. Terus ada double thresholding untuk klasifikasi pixel sebagai strong, weak atau non edge. Dan yang terakhir ada edge tracking by hysteresis untuk menyambungkan tepi yang dianggap weak atau dianggap lemah jika terhubung ke edge yang strong. Nanti untuk kelebihannya kita lanjutkan lagi ya, baru baru review awal. Kemudian kuis atau tugasnya akan diberikan di pertemuan depan. Jadi di asinkronus pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bukan membahas ya, akan memberikan tugas di collab kayak biasanya kayak di kelas-kelas NLP nanti ada di minggu depan di asinkron. Seperti itu. Mungkin materinya hari ini sampai di situ. Untuk referensinya ini ya, saya ambil dari bukunya Saliski. Silahkan, ini bisa diklik sama teman-teman, nanti bisa di-download juga materinya. Kalau nggak mau download juga bisa baca per sectionnya kayak gitu. Mungkin untuk materinya saya sudahi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya menjawab dari yang tanya di ini dulu ya. Untuk UTS berbentuk project atau kuis. Kalau UTS masih kuis aja deh kayaknya. Nanti yang UAS baru yang project setelah UTS. Dikerjakannya berkelompok seperti NLP ya. Atau ada yang mau ini, ada yang mau ide lain? Atau mau kayak gitu aja? Saya masih open discussion sih teman-teman pengen seperti apa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Rehan, apakah setuju kayak gitu? Jadi UTS-nya kita kayak waktu itu ya, masih mengerjakan dulu ada tugas kayak biasa. Terus saya nggak tahu sih masih bentuknya masih bisa pilihan ganda atau enggak di LMS ini nanti saya belum tahu ya.
Di kelas lain udah ada belum sih yang kayak ngasih pilihan ganda gitu pakai LMS? Soalnya saya belum nemu fitur untuk multiple choice di LMS. Max kelompok ini kita ada 17 orang ya. Kalau nggak salah ya. Kalau di absen ada 17 orang. Silahkan dibagi jadi tiga aja lah biar nggak kebanyakan ya kelompoknya. Jadi akan ada 6 kelompok. Satu kelompoknya tiga. Nanti ada yang dua tapi karena 17. Tiga, oke. Atau mau dua aja kalau teman-teman mau dua. Tiga atau dua. Menurut saya sih tiga aja sih. Minggu depan mungkin sekalian saya share ya, kayak yang waktu kelas NLP nanti pasangannya siapa-siapa, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, dan kelompok enam. Satu kelompoknya tiga orang. Nanti kalau misalnya urutan maju, nanti saya raffle aja ya. Jadi tetap kayak dulu, nanti diumumin setelah UTS, proyeknya apa, nanti silahkan nanti presentasinya sesuai dari urutannya gitu. Ada lagi dari materi hari ini mungkin? Oh pakai open course ya, tapi kalau open course tuh nanti masih harus maksudnya nilainya nggak langsung otomatis dari LMS. Kalau LMS tuh langsung masuk ke sistem ininya, sistem dosennya, si akadnya gitu. Nanti deh saya coba tanyain untuk yang UTS-nya bentuknya apa gitu ya. Ada lagi teman-teman dari materi atau dari tugas? Tugas nanti kalau yang minggu depan masih individu ya, karena nanti kan ada tugas, biasa kan kita ada satu tugas sebelum UTS, terus kemudian ada tugas yang setelah UTS gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukupkah? Atau ada lagi? Oke, sepertinya cukup aja ya kalau udah nggak ada. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan tentang konvolusi dan macam-macamnya, yang penting teman-teman udah tahu dulu kalau konvolusi itu berdasarkannya kan basisnya matriks ya. Nanti kalau untuk perhitungan matriks kan ya sebenarnya matriks ya perkalian aja gitu antar antar komponen dari baris dan kolomnya gitu. Yang penting teman-teman tahu dulu barisnya mana, kolomnya mana. Terus kalau misalnya matriks berapa kali berapa akan menghasilkan berapa itu yang penting itu dulu yang dipegang. Jadi dalam computer vision, machine learning, AI itu sangat bergantung pada matriks dan perhitungan matriks itu kita harus tahu ya cara ngitungnya itu seperti apa gitu. Jadi kita hari ini udah belajar tentang itu. Nanti silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang cara ngitungnya lagi atau misalnya mau diperdalam, silahkan tadi saya udah share materinya, silahkan ditonton di YouTube-nya. Kemudian mungkin itu aja. Nanti minggu depan kalau ada info tambahan akan saya sampaikan melalui Ketua Kelas Mas Raihan. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketujuh, satu pertemuan sebelum UTS. Nanti saya jelaskan kisi-kisinya seperti apa dan tugasnya seperti apa. Setelah UTS, nanti seperti biasa kita ada evaluasi nilai UTS teman-teman dan juga ada pembagian tugas untuk kelompok presentasi. Jadi kalau misalnya seperti yang NLP ya, kalau misalnya hasilnya sudah bagus, ya udah kayak UASnya teman-teman hanya mengumpulkan dari project teman-teman, tapi kalau misalnya ada yang tidak bisa presentasi atau berhalangan atau misalnya ada apa gitu, nanti tetap menjalankan UAS gitu. Jadi saya sih berharapnya sih semoga udah lulus semua aja gitu ya dari presentasi, jadi nggak usah ngerjain UAS, hanya mengumpulkan project UASnya, project tugasnya gitu. Mungkin dari saya hari ini itu saja. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima ya. kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Saya akhiri ya.